Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran fikih. Dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang peradilan dalam Islam beserta hikmahnya. Sebelum kita belajar, Ibu akan membacakan atau tujuan dari pembelajaran peradilan dalam Islam ini yang akan dicapai adalah indikatornya, diantaranya yang pertama adalah meyakini terdapat ketentuan Islam tentang peradilan, kedua menyebarluaskan nilai-nilai Islam tentang peradilan, ketiga berakhlak mulia sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam, dan yang terakhir adalah menjadi teladan sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam. Nah, kita mulai dari materi peradilan dalam Islam ini mencakup ada hakim, ada saksi, ada tergugat dan sumpah, dan penggugat dan alat bukti. Hakim yang akan dijelaskan di sini, materi tentang hakim menyangkut pengertian hakim, syarat-syarat menjadi hakim, macam-macam hakim, tata cara menentukan hukuman, dan hakim wanita menurut jumhur ulama ya. Yang kedua adalah saksi, akan dibahas tentang pengertiannya, terus syarat-syarat menjadi saksi, juga akan dijelaskan juga saksi yang tertolak atau saksi yang ditolak. Yang ketiga adalah tentang tergugat dan sumpah. Jadi pengertian tergugat dan pengertian sumpah, lalu syarat-syaratnya, terus pelanggaran sumpah. Yang terakhir adalah penggugat dan alat bukti, pengertian penggugat dan alat bukti, tujuan sumpah dan terdakwa. Sebelum kita menjelaskan tentang hakim, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu arti peradilan ya. Jadi peradilan ini di sini adalah peradilan salah satu lembaga yang diharapkan dapat memutuskan suatu perkara di dunia bagi mereka yang mencari keadilan ya. Jadi peradilan itu adalah suatu lembaganya untuk memutuskan suatu perkara, untuk mendapat keadilan. Jadi kalau ingin mencari keadilan dalam suatu kasus berarti datangnya ke peradilan ya. Jadi kenapa? Karena peradilan itu suatu lembaga untuk memutuskan suatu perkara untuk mendapatkan keadilan ya. Oke, di sini ada juga yang namanya pengadilan. Kalau tadi peradilan itu adalah suatu lembaga untuk memutuskan suatu perkara dan mencari keadilan ya. Jadi suatu proses ya, proses untuk memutuskan perkara sehingga mendapat keadilan. Sedangkan pengadilan itu adalah tempat mengadili suatu perkara. Adapun orang yang mengadili namanya qadhi. Itu secara garis besarnya. Di sini pengertian peradilan secara bahasa adalah qada. Qada itu istilah diambil dari kata qada yaqdi yang artinya memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Ini menurut bahasa ya. Menurut bahasa. Jadi qada itu adalah memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Nah, adapun secara terminologi dikatakan peradilan, tadi juga Ibu sudah menyebutkan di atas bahwa suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil ya, berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi tergantung dari suatu negara tersebut. Kalau negara Islam berarti hukum yang berlaku adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau negara kita berarti berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Bagaimana di negara kita memutuskan peradilan dengan seadil-adilnya, yaitu adanya di peradilan. Jadi peradilan itu adalah suatu lembaga pemerintah, tugasnya adalah menyelesaikan atau menetapkan suatu perkara untuk mendapatkan keadilan ya, dengan hukum yang berlaku pada suatu negara tersebut. Adapun orang yang mengadili namanya qadhi atau hakim. Sedangkan tempat
untuk mengadili suatu perkara disebut pengadilan. Nah, sekarang apakah fungsi peradilan itu? Di sini fungsi peradilan adalah sebagai lembaga negara yang mendapatkan tugas untuk memutuskan setiap perkara dengan adil. Jadi ini tugas mulia ya. Peradilan itu tugas mulia. Kenapa? Karena untuk memutuskan sesuatu itu harus dengan adil. Apabila tidak bisa dengan adil, bukan peradilan namanya ya. Maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik dan benar, harus sesuai dengan fungsinya. Apa itu fungsinya? Yang pertama adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan adanya peradilan maka akan tercipta ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua adalah mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Artinya di sini tidak mengenal siapapun. Semua orang punya hak untuk mendapat keadilan, ya. Tidak mengenal pejabat, tidak mengenal rakyat biasa, tetap semua orang punya hak untuk mendapat keadilan. Jadi mewujudkan keadilan yang menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat. Jiwa kita apabila dilukai, disakiti, bahkan dibunuh, tetap ada minta keadilan, minta dihukum bagi yang melukai atau menyakiti bahkan membunuh. Apabila kita kehilangan harta, tetap juga ini harus minta keadilan ya, juga kehormatan masyarakat, nama baik dan sebagainya. Yang keempat adalah mengaplikasikan nilai-nilai amal ma'ruf nahi mungkar. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Nah, ini adalah fungsi peradilan ya. Jadi namanya peradilan itu harus berfungsi sesuai namanya. Peradilan itu berarti untuk mengadili, untuk mendapat keadilan bagi semua orang. Yang ketiga adalah tentang hikmah peradilan. Sesuai dengan fungsinya tadi di atas ya, maka tujuan dari peradilan sebagaimana tadi sudah Ibu jelaskan ya, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan sebagainya. Itu adalah fungsi dan tujuan peradilan. Nah, di sini hikmahnya yang pertama adalah terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan bersih. Insya Allah kalau peradilan sesuai dengan fungsinya dijalankannya ya, maka kepuasan masyarakat akan merasakannya. Dengan kepuasan tersebut akan tercipta keamanan, ketertiban dan bersih, karena kejahatan apapun kalau diadili dengan seadil-adilnya, maka semua orang akan merasa ada efek jera sehingga tidak berani melakukan lagi gitu ya. Jadi di sini terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara tersebut ya. Oke, di sini sebagaimana sabda Nabi ya yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, di mana beliau yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat. Artinya ini menandakan ketidakadilan gitu. Jadi kalau udah adil berarti menandakan masyarakat tersebut adalah bersih, merasa semua dapat keadilan ya. Yang kedua adalah terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat yang bersih dan tertib. Yang ketiga adalah terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi, sebagaimana di sini firman Allah surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Nah, ini udah perintah ya dari Allah. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nih Quran surat An-Nisa ayat 58 sebagai dasar hukum bahwa
peradilan itu dalam menetapkan hukum harus berlaku adil, ya. I'dilu wa aqrabul littaqwa, berlaku adillah, sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kepada takwa. Yang selanjutnya, hikmahnya peradilan adalah terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Insya Allah ya sudah jelas, apabila keadilan diciptakan, maka ketentraman, kedamaian, keamanan masyarakat akan terasakan, karena tidak ada lagi yang harus diprotes, tidak ada lagi yang harus dipermasalahkan keadilannya, karena sudah terpenuhi, sudah bisa ditegakkan. Yang terakhir adalah dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak, sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 8, i'dilu huwa aqrabul littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Surat Al-Maidah ayat 8. Ini hikmahnya peradilan. Jadi sampai di sini dulu untuk materi selanjutnya tentang hakim. Nanti akan Ibu bahas lagi melalui Zoom. Mudah-mudahan dari materi peradilan ini, mulai dari pengertian, fungsi, dan hikmahnya kalian bisa memahami. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.